Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mams, hari ini aku lagi mau bikin bakpia kacang ijo. Nah, ini kita akan bikin isiannya dulu dan ini bahan-bahannya. Semua resep lengkapnya bisa dilihat di kolom deskripsi ya Mams. Yuk kita langsung lihat aja cara pembuatannya. Kita akan rebus kacang hijau hingga empuk dan juga matang. Nah, ini kalau udah empuk kayak gini, kita akan masukkan gula pasir dan juga sedikit garam supaya gurih. Nah, ini kita lanjutkan memasak sampai airnya ini benar-benar kering ya Mams. Nah, sambil kita tunggu hingga airnya mengering, kita bisa tambahkan juga susu kental manis. Oke Mams, ini airnya udah mengering. Jadi ini bisa kita matikan kompor dan juga kita angkat. Kita tunggu hingga benar-benar dingin. Nah, kalau udah dingin, ini udah bisa dibentuk seperti ini. Kita akan bentuk bulat atau bola. Nah, ini besar kecilnya sesuai selera aja ya Mams. Oke, ini semua isiannya udah selesai dibentuk. Dan sekarang kita akan membuat kulit bakpianya. Dan untuk membuat kulit bakpia yang berlayer-layer, kita membutuhkan dua bahan, yaitu bahan A dan bahan B. Ini kita buat bahan A-nya dulu. Kita akan masukkan tepung terigu, lalu kita juga masukkan margarin. Dan ini kita aduk hingga tercampur. Nah, ini kalau sudah tercampur, teksturnya akan seperti remahan-remahan biskuit atau butiran-butiran beras gitu ya Mams. Kalau udah seperti ini, kita akan tuangkan air hangat sedikit aja, sekitar 50 ml. Dan setelah itu kita juga akan masukkan 1 butir telur. Dan ini tinggal kita aduk saja hingga tercampur merata, sampai tidak ada tepung yang tersisa. Nah, kalau udah tercampur merata seperti ini, maka bahan A-nya udah jadi dan kita bisa sisihkan dulu. Dan sekarang kita akan membuat bahan B supaya nanti kulit bakpianya ini berlapis-lapis ya Mams. Kita akan campurkan aja tepung terigu dan juga margarin. Nah, ini tinggal kita aduk saja hingga tercampur merata. Jadi ini cukup dua bahan aja. Dan ini pun udah tercampur. Sekarang kita mulai kembali lagi ke bahan A. Ini adalah bahan A. Kita akan pindahkan dulu ke rolling mat. Ini akan saya bagi 16. Jadi saya males ngukur. Jadi ini saya potong aja dengan scraper. Langsung saya belah dua. Dan masing-masing kembali saya belah dua. Dan selanjutnya ini masing-masing bagiannya tinggal kita belah 4. Sehingga total kita akan membuat 16 buah bakpia. Jadi cukup dengan satu telur aja bisa menghasilkan 16 buah bakpia. Oke, ini bahan-bahan A-nya udah jadi 16 buah. Saya akan taruh dulu di mangkok. Lalu kita akan ke bahan B. Ini juga sama caranya, kita akan belah menjadi 16 bagian. Pertama-tama kita bagi dua dulu, lalu masing-masing bagian kita bagi dua kembali. Dan selanjutnya masing-masing bagian tinggal kita bagi 4. Oh ya Mams, kalau Mams menyukai channel ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video masakan lainnya. Oke, ini untuk bahan B-nya juga udah jadi 16 bagian. Saya akan sisihkan dulu dan sekarang saya akan ambil satu bagian bahan A. Ini saya alasi dengan plastik, lalu ini kita giling dengan rolling pin seperti ini. Lalu kita ambil satu bagian bahan B. Kita letakkan saja di atas, ditutupi lagi dengan plastik. Lalu kita giling supaya bahan A dan bahan B menyatu. Nah, ini bahan B dan bahan A sudah menyatu. Kita akan lipat bisa seperti ini ya. Jadi atas, bawah, samping kanan dan samping kiri. Lalu ini kita giling kembali dengan dialasi dengan plastik supaya nggak lengket. Nah, ini kita giling hingga memanjang. Dan kalau sudah memanjang, kembali kita lipat.
Dan proses ini kita ulangi sampai 3 atau 4 kali. Nah, ini yang membuat tekstur dari kulit bakpia itu berlayer-layer ya, Moms. Nah, ini saya ulangi untuk proses yang kedua kali. Ini digiling hingga memanjang seperti ini. Lalu kembali kita lipat seperti ini. Dan setelah kita lipat kembali kita giling. Ini untuk yang ketiga kali. Oh ya Moms, ini udah saya tes, bakpianya ini bisa tahan 2-3 hari di suhu ruang ya Moms. Dan kulit bakpianya ini nggak alot, namun mempunyai tekstur kokoh, crispy, tapi juga cukup empuk. Jadi enak nih Moms kulitnya. Nah, ini saya lakukan proses penggilingan yang keempat supaya layernya juga makin banyak ya Moms. Nah, setelah itu kulit bakpianya ini bisa kita isi dengan isian kacang hijau yang sudah kita bentuk bola. Kalau Moms ingin mengganti isian dengan keju ataupun coklat, itu bisa sesuai selera ya Moms. Nah, ini selanjutnya tinggal kita bungkus saja sambil dicubit-cubit supaya menempel. Nah, ini supaya terbungkus rapat. Dan setelah itu bakpia tinggal kita bentuk saja sedikit pipi, jadi agak kita tekan supaya bentuknya bulat pipih seperti bakpia yang dijual. Nah, ini dia bakpianya udah jadi, tinggal kita ulangin saja prosesnya hingga semua adonan bahan A, bahan B semuanya jadi. Dan setelah itu kita akan siapkan kuning telur. Ini kuning telurnya aja akan kita gunakan untuk dioles di bagian permukaan atas supaya nanti warnanya cantik saat kita panggang. Oke, selanjutnya kita siapkan panggangan, pastikan ovennya udah panas. Lalu ini akan kita panggang selama kurang lebih 30 hingga 40 menit tergantung dari oven masing-masing ya Moms. Nah, kalau di sini saya panggang selama 40 menit. Dan kalau udah jadi, ini dia bakpia yang udah mateng dan rasanya enak banget, persis kayak yang dijual-jual dengan kulit yang tidak alot, sedikit garing namun juga cukup empuk. Nah, ini kita lihat bagian dalamnya, ini berlapis-lapis cantik seperti ini. Dan rasanya juga enak. Nah, untuk Moms yang sudah mencari inspirasi untuk bikin cemilan di sore hari, bakpia kacang hijau ini bisa dicoba untuk dibuat. Oke Moms, ini dia bakpia kacang hijau. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan happy terus ya Moms. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.